kalau minta sesuatu memang terpaksa harus minta. Nah, jangan minta kalau tidak terpaksa. Baik. Bilang. Suaranya nggak keluar. Halo? Belum Ya. keluar. Sudah keluar suaranya, Ustaz. Selanjutnya, hadis mendukungnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqiyallahu tabaraka wa ta'ala wa laisa fi wajhihi mas'atul lahmin. Ya. Ini hadis pendukung, ada hadis lain, ada tambahannya hatta yalqallahu tabaraka wa ta'ala. Tidak ada henti-hentinya orang yang minta di antara kalian sampai ketemu dengan Allah tabarakallah ta'ala, maka walaisa fi wajhihi maz'atul lahmin. Tidak ada di wajahnya sepotong daging. Hadis selanjutnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'alal mimbar wa dzakara as-sadaqa wa ta'affuf wal mas'ala al-yadul ulya khairum minal yadis sufla fal yadul ulya hiya al-munfiqah was sufya hiya as-sa'ilah. Monggo diartikan. Jadi Ustaz, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar. Di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan masalah tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah yang memberi, mengeluarkan infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah yang meminta. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah anak laki-laki Umar radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi Abdullah dan juga Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa alal mimbar, dan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di atas mimbar. Wa dzakara, menyebut Rasulullah as-shadaqah, tentang sedekah. Wa ta'affuf, ya. Wa ta'affuf, dan juga menyebut tentang ta'affuf. Wal mas'alatul yad, dan masalah yadul ulya khairum minasatis sufla, tentang masalah tangan yang di atas. Khairun, lebih baik, minal yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bukan hanya diletakkan di atas kemudian di bawahnya sini, enggak. Tapi tangan yang di atas itu ada maksudnya. Begitu juga tangan yang di bawah ada maksudnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, falyadul ulya, adapun tangan yang di atas, ia al-munfiqah. Ya, tangan yang di atas itulah yang memberikan infak, yang ngasih sedekah, yang memberi, itu yang namanya tangan di atas. Bukan tangan yang di atas kemudian diam saja. Enggak. Nanti ada yang tangan di atas, terus gak peduli terhadap yang lain. Nah, enggak. Tapi maksudnya as-sufla,
al-ulya di sini, al-yadul ulya, tangan di atas, dia itu bersedekah, dia itu peduli terhadap orang lain. Ya, hati-hati kalau sudah Rasulullah menyebutkan dengan istilah yadun. Yadun itu berarti dia mampu. Dia mampu. Karena tangan itu untuk kemampuan. Nah, tangan yang di atas itu berarti kemampuan lebih. Nah, dengan kemampuan lebih itu, maka ada diistilahkan di atas itu supaya berinfak. Kalau di atas itu infak, maka tangan yang diinfak, tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang minta. As-sufla itu minta. Wasufla adapun yang di bawah, hiya as-sa'il. Dia yang minta. Yang tangan yang di bawah, dialah yang minta. Tangan yang di atas, dialah yang infak. Jadi, upayakan kita, ya opo, bagaimana caranya supaya kita menjadi yang terbaik. Tangan kita selalu terbaik. Maka jadilah tangan yang mampu. Setelah jadi tangan yang mampu, jadilah tangan yang selalu dermawan. Maka disebut dengan istilah al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jangan sampai kita termasuk sebagaimana di dalam surat An-Nisa. Ya, di dalam surat An-Nisa kita termasuk medit dan mengajak orang untuk medit. Medit dan mengajak orang untuk medit. Saya kasih contoh. Seumpama ada orang mau infak. Ya, ada orang mau infak. Atau mungkin teman kita, gampangannya di Asifa ini. Kan ada infak. Nah, ada infak ke Pak Andi. Nah, kemudian mencoba untuk infak. Tapi ada temannya bilang, nggak usah infak di Asifa. Karena Asifa itu sudah banyak yang infak di situ. Nah, itu namanya pelit dan ngajak orang pelit. Pelit dan ngajak orang pelit. Nah, jangan sampai kita tergolong orang yang semacam itu. Baik, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Monggo diartikan dulu. Ya Ustadz, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang meminta-minta kepada orang banyak untuk menumpuk harta kekayaan, berarti dia hanya meminta bara api. Sama saja halnya, apakah yang diterimanya sedikit ataupun banyak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'alan nas barang siapa yang minta-minta an-nasa kepada manusia. Barang siapa yang minta-minta an-nasa kepada manusia. Minta apa? Amwalahum harta benda. Ya. Amwalahum harta benda. Takasuran. Ya, takasuran. Ya, minta. Takasur itu banyak. Fa inna ma yas'alu khamran. Fa inna ma yas'alu jamran. Maka sesungguhnya dia yang minta-minta, orang yang minta-minta terhadap orang lain, minta hartanya orang lain, itu sama dengan yas'alu jamron. Sama dengan meminta bara api. Jadi kalau kita minta-minta harta orang lain, sama dengan minta bara api dari orang itu. Itu Rasulullah yang menyampaikan. Ya kelihatannya yang tampak di hadapan kita itu uang, harta.
Tapi kata Rasulullah, yang kamu minta, yang dia minta itu adalah bara api. Ya, yang dia minta itu adalah bara api. Bal yastakil au liyastaksir. Baik itu sedikit maupun banyak. Baik yang diterimanya itu sedikit, ya bara api. Banyak, ya bara api. Sama saja, sama bara apinya. Maka supaya kita tidak minta bara api, maka usahalah. Kalau kita sudah menjadi orang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang mukmin. Orang mukmin dijamin bahagia. Qad aflaha man tazakka. Dan sungguh bahagia orang-orang yang membersihkan hatinya, dibersihkan hatinya. Nah, bagaimana? Karena di dalam hidup itu mesti ada yang namanya musibah, ada yang namanya ujian. Kalau kita sudah menjadi mukmin, maka saat itu muncul yang namanya ujian. Ya, untuk ngetes apakah keimanan kita betul-betul atau tidak. Untuk juga menguji apakah keimanan kita, apakah kesabaran kita muncul atau tidak. Itu memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah jika kalian semua, jika kita semua orang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menguji dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Pasti ujian Allah mampu kita lewati. Nah, bagaimana supaya kita yakin pasti terselesaikan? Yakin pula bahwa fa inna ma'al usri yusran. Pasti yang namanya kemudahan itu diiringi dengan mengiringi yang namanya kesusahan. Jadi kemudahan itu di belakangnya kesusahan. Jadi yang datang itu sulit dulu. Setelah sulit ini datang, nah, yang sulitnya lewat, maka tinggallah kemudahan. Tinggallah kemudahan. Kok menunggunya kemudahan ini nggak lewat-lewat selama. Nah, ingat, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ini yang harus kita kerjakan. Sudahlah, kebaikan apapun tidak perlu berpikir hasilnya. Ya. Nah, kerjakan saja. Setelah dikerjakan, faragta fansab, kemudian berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Setelah dikerjakan, doa kepada Allah. Bukankah segala sesuatu Allah yang menentukan? Bukan kita. Allah yang menentukan. Manusia hanya bisa berencana, tapi Allah Subhanahu wa taala yang berhak menentukan. Baik, kita lanjut. Nah, di sini tadi ada minta-minta harta. Nanti jangan disamakan. Ada orang-orang yang minta. Kan ada ayat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim fiha wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ya, ikan. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Nah, mendengar, Maha mengetahui. nah, ada orang itu ternyata ada yang minta-minta itu sebagai petugas. Petugas daripada pengambil zakat, pengambil sedekah. Karena biasanya orang yang kaya itu kalau tidak diambil sedekahnya lupa bersedekah. Lupa bersedekah. Maka khud, ambillah, ambillah. Kalau kita tunggu, ya, kita tunggu saja sampai dia sadar sendiri, sampai ngekek-ngekei dewe, biasanya lupa. Itu bahasanya begitu. Ya, khud min ambalihim, ambillah. Ambillah itu berarti sering terlewatkan, sering terlewatkan karena kesibukannya sehingga sering terlewatkan. Khud min ambalihim. Makanya kalau ada orang minta-minta mengingatkan untuk bersedekah, ya bersyukurlah, bersyukurlah. Jangan malah isoin jaluk-jaluk. Padahal uang kita cukup, uang kita sudah berhak untuk bersedekah. Nah, uang yang kita keluarkan itu punya fungsi tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan dan mensucikan harta benda kita. Jadi kita bersihkan, kita sucikan dengan sedekah, dengan infak, dengan zakat. Ya. Wasalli alaihim, kalau sudah demikian doakan. Jadi petugas-petugas yang biasanya minta uang atau nariin uang, uang infak dan lain sebagainya, kalau sudah dikasih itu doakan orangnya. Jangan matur suwun tok terus ditinggal. Ya didoakan, mudah-mudahan Allah menambah rezeki panjenengan. Begitu. Jangan ditinggal. Matur suwun Bu ya. Oh, ditinggal pletas gitu aja. Ya. Inna sholata kasakanul laum, sesungguhnya doa kamu itu kepada orang yang sedekah, orang yang memberi itu bisa memberikan ketenangan jiwa kepada orangnya. Senang kalau didoakan. Sedekah didoakan senang. Nah, saya kalau seumpama ada orang minta, itu kalau kita doakan, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah berkah, menambah sehat, sehat keluarganya, sehat semuanya, sehat badannya. Nah, begitu. Nah, itu insya Allah yang infak itu bisa senang. Wallahu, dan Allah sami'un, maha mendengar, dan alimun, maha tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu berapa uang yang kalian infakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bagaimana doa Anda. Allah semuanya tahu semua. Baik doa kita maupun infak kita. Baik yang dikeluarkan orang itu maupun yang dikeluarkan dari mulut yang minta atau yang ambil. Nah, begitu. Jadi jangan kemudian ditinggal gitu aja. Matur suwun Bu, jangan begitu dok. Tapi diupayakan juga dengan wasalli alaihim. Karena doa itu bisa menjadikan sakanul lahum. Bisa menjadikan hatinya anteng. Baik, kita lanjut dengan hadis berikutnya. Monggo. Ya Ustaz. Dari Zaid bin Uqbah, dari Samrah bin Jundab, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perbuatan meminta-minta akan memberikan bekas yang buruk pada muka, kecuali seseorang yang meminta haknya dari Baitul Mal kepada penguasa atau untuk sebuah perkara yang ia tidak bisa terlepas darinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innal mas'ala sesungguhnya minta-minta itu kadun. Ya. Kadun. Ya kaddu biha ar-rajulu. Ya. Mencapik atau bekas buruk. Bekas buruk. Dan bekas buruk seorang laki-laki mana wajuhu di wajahnya. Jadi kalau ada orang-orang yang minta-minta itu sebenarnya dia melukai wajahnya. Memberikan bekas pada wajahnya. Nah, illa ayyas ala rajulu sultanan. Kecuali seseorang itu minta kepada sultan. Karena sultan itu yang berhak. Sebenarnya bersyukurlah kalau penguasa itu ada rakyatnya yang minta-minta. Karena penguasa itu punya kewajiban. Karena dia mengelola tanah dan air, maka tanah dan air itu untuk rakyatnya. Dititipkan lewat penguasa. Tapi kalau penguasa itu tidak, maka hati-hati. Ya, perhitungan Allah akan terjadi nanti. Tapi minta kepada penguasa itu boleh. Ya, boleh. Aufi amrin la buddha minhu. Atau minta sesuatu yang dia tidak bisa lepas. Orang itu tidak bisa lepas dari permasalahan. Maka dia minta tolong. Boleh. Ya. Jadi yang boleh minta itu boleh minta kepada penguasa. Boleh minta kepada masalahnya jika tidak sulit lepas. Nah kalau sekarang ini Allah alam gimana caranya? Semua orang sulit lepas karena adanya kondisi semacam ini sehingga hutang di mana-mana apalagi kena hutang pinjol dan lain sebagainya. Allah alam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya hadis yang sama al-masail kaddun ya kaddu biya ar-rajulu wajuhu. Faman sa'a abqa ala wajihi wa man sa'a taraka illa ayyas ala rajulun la sultan aw yas'ala fi amrin la budda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masail sesungguhnya minta-minta kadun itu adalah mencapik atau cakaran wajah. Ya katu biarojul. Ya, melukai seseorang itu terhadap wajahnya. Faman sa'a abqa ala wajih. Dan barang siapa yang menghendaki, maka dia akan bekasnya akan lama, akan kekal ala wajih pada wajahnya. Jadi kalau orang itu selalu diingat-ingat, kemana saja pernah ada orang minta kepada kita, oh orang ini pernah minta-minta. Oh orang ini selalu diingat, itu bekasnya. Nah, betapa malunya. Ya. Waman sa'a taroka illa aiz. Waman sa'a taroka. Dan barang siapa yang berganda, maka tinggalkan. Tinggalkan pekerjaan minta-minta itu tinggalkan. Ya. Illa ayas ala rajulun dha sultan. Kecuali seorang laki-laki yang minta kepada sultan penguasa. Awayas ala fi amrin la buddha. Atau minta kepada tentang sesuatu yang tidak mungkin dia bisa lepas. Baik, kita lanjutkan. Monggo. Perhatikan dulu. Dari Sayar Abu Hamzah, dari Torik, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tertimpa kemiskinan, lalu menampakkannya kepada manusia, maka kemiskinannya tidak hilang. Dan barang siapa yang menampakkannya kepada Allah,
maka Allah akan mempercepat kekayaan baginya, baik dengan kematian yang segera atau dengan kekayaan yang cepat. An qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hamzah an Tariq an Abi Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asobathu, man siapa saja, sapani wong, asobathu yang menimpa kepadanya, nafaqotun, kemelaratan, ya, nafaqotun, kemelaratan, fa'anzalaha, maka menampakkan, menurunkan orang itu kemelaratannya binas kepada manusia. Jadi seakan-akan dia mendapatkan kemelaratan, kemudian ditunjukkan kepada orang lain. Ya, saat menerima rezeki banyak, diem saja. Tapi saat pas dia mendapatkan musibah, orang lain tahu semua. Ya. Fa'amma bini'amati rabbika fakhatis. Mestinya dalam Al-Quran, adapun dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, nah, dari Tuhanmu, fakhatis, maka sampaikan. Supaya orang lain juga ikut senang. Jangan susahnya saja. Fa'amma bini'amati rabbika fakhatis. Maka disampaikan supaya orang lain ikut senang, supaya juga ikut mendoakan. Jangan berpikiran, kuni disutu-sutu nona jaluk. Nah, minta-minta orang itu kepada kita. Tidak. Ya. Maka ayatnya fa'amma binikmati rabbika fakhatis. Maka barang siapa yang menimpa atau yang tertimpa kemelaratan, kemudian yang ditampakkan kepada orang lain adalah kemelaratannya itu, kemiskinan itu. Nah, maka lam tasudda nafaqatuhu. Maka dia, orang lain itu tidak akan bisa menolong kemelaratannya itu. Orang lain tidak akan bisa menolong. Kalau tak bisa menolong hanya secuil saja. Seujung kukunya saja kalau bisa menolong. Hanya iba saja. Makanya kalau dapat masalah itu jangan suka konsultasi kepada orang lain. Kalau konsultasi kepada manusia, sesama manusia, kadang-kadang bertambah ruwet. Ya, konsultasi kepada manusia bertambah ruwet. Ya, maka waman anzalaha billah, dan barang siapa yang menampakkan, yang menurunkan permasalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ausakallahu lahu bil ghina, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dengan memberikan kekayaan. Karena yang memberikan kekayaan itu Allah. Yang memberikan jalan keluar itu Allah. Maka kalau bisa setiap mendapatkan masalah, ambil air wudhu dan sholat. Atau ambil air wudhu, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang termudah dari Al-Quran. Itu. Jadi kalau permasalahan kita sering umbar kepada orang lain. Orang lain kadang-kadang, kita jamin tidak akan bilang kepada siapa-siapa. Nah, kan banyak juga orang yang konsultasi masalahnya diberikan ke orang lain, malah orang lain itu malah dia kanut sama orang lain. Bahkan ada tidak sedikit cerita dia sering konsultasi kepada ustadznya, maka dia kanut kepada ustadznya. Wah, jadi ruwet keluarga ustadznya juga ruwet jadinya. Nah, itu begitu. Maka konsultasi saja kepada Allah. Allah akan memberikannya. Allah akan memberikan kekayaan. Allah juga akan menolong dia. Imma bimautin ajilin au ghinan ajilin.
Ya, ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia cepat kaya dengan kematian. Karena dengan kematian itu, kita pahami dengan kematian itu maka dia cepat untuk mendapatkan surganya. Dia cepat untuk mendapatkan kenikmatannya. Cepat untuk mendapatkan kebahagiaannya. Nah, atau dengan kekayaan au ghina ajilin, atau dengan kaya yang cepat. Kira-kira kita pilihnya yang mana? Kalau kita sekarang ya mungkin seakan-akan saya pilih yang kaya lebih cepat. Kaya lebih cepat. Ada orang yang pilih, saya sebenarnya pilih yang mati lebih cepat. Tapi mati masuk surga itu. Nah, mati masuk surga, mati lebih cepat. Tapi semuanya itu tapi semuanya itu atas kehendak Allah. Allah yang Maha Tahu. Allah yang Maha Tahu. Itu. Jadi apapun problem kita, jangan sampai orang lain banyak yang tahu. Ya. Nah, kalau punya masalah, sampaikan saja kepada Allah. Supaya dekat dengan Allah, maka datang ke rumahnya Allah. Datang ke masjid, ambil wudhu, sholat sunnah. Ya. Atau enggak sulit sholat sunnah, datang ke masjid, ambil air wudhu, buka Al-Quran. Kalau enggak bisa datang ke masjid, di rumah, ambil air wudhu, buka Al-Quran, atau ambil air wudhu, sholat. Nah, begitu. Karena kelihatannya di dalam hadis Nabi, sholat itu adalah kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan itu adalah sholat. Nah, baik. Selanjutnya, ada hadis selanjutnya, monggo Bu. Ustaz, dari Abu Al-Aliyah dari Sukban, mantan budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapakah yang menjamin untukku untuk tidak meminta-minta sesuatu pun kepada orang lain, dan aku menjaminnya masuk surga? Sauban berkata, saya. Dan Sauban tidak pernah meminta sesuatu pun kepada orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayyakfulu li, barang siapa yang mau berjanji kepadaku atau menjaminkan dirinya kepadaku, Allah yas'alun nas, untuk tidak minta kepada orang lain, untuk tidak minta kepada manusia-manusia yang lain. Jadi ada seseorang siapa saja yang berjanji untuk tidak minta kepada orang pun sedikit pun. Ya. Jadi maka kata Rasulullah, la yas'alun nasa say'an, sedikit pun tidak akan pernah minta kepada manusia. Maka kata Rasulullah, wa atakaffalu lahu bil jannah, maka saya akan menjamin dia masuk surga. Ya, ini luar biasa. Ya, siapa yang tidak pernah sedikit pun untuk minta-minta kepada orang lain, menjaminkan dirinya, ya Allah, ya Rasul, saya tidak akan minta kepada siapapun. Ya, saya tidak akan minta kepada siapapun. Maka orang yang begitu itu, kata Rasulullah, akan saya jamin masuk surga. Maka faqala Sauban, maka Sauban berkata, karena ini adalah dari Sauban yang disampaikan. Ana bakana la yas'alu ahadan syai'an. Maka saya tidak pernah sekalipun untuk minta kepada orang lain. Meskipun sesulit apapun. Jangan dikira kemudian enggak ada ujian.
pasti ada ujian. Tapi tetap demi janjinya untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau kemudian melanggar, nah surga itu hilang. Nah, apapun yang dikerjakan, yang penting dia mendapatkan surga. Selanjutnya, monggo. Ya, Ustaz. Hadis Dari terakhir. Abu Azanat, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah disebut miskin orang yang berkeliling meminta-minta kepada manusia dan bisa diatasi dengan 1 atau 2 suap makanan atau 1-2 butir kurma. Akan tetapi yang disebut miskin adalah orang yang tidak mendapatkan seseorang yang bisa memenuhi kecukupannya, atau yang kondisinya tidak diketahui orang, sehingga siapa tahu ada yang memberinya sedekah, atau orang yang tidak meminta-minta kepada manusia. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal miskin, tidak dinamakan seorang miskin, alladzi yatufu, orang yang keliling, tawaf, keliling, ala nas, kepada manusia, ala nasi, kepada manusia. Jadi bukan yang namanya orang miskin, orang yang tawaf kepada manusia, tarutuhu lukmata wal lukmatani. Kemudian dia meminta, atau masalahnya itu bisa diatasi dengan 1 suap atau 2 suap. Ke sana ke sini, nah 1 suap, 2 suap. Atau tamrotun wa tamrotan, 1 butir kurma, 2 butir kurma. Nah, jadi minta 1 butir kurma, minta 2 butir kurma, minta 1 suap nasi, minta, nah tawaf keliling. Nah itu kata Rasulullah, bukan itu yang namanya miskin itu. Nah, walakinnal miskin, tetapi yang dinamakan miskin, la yajidu ala anni yugni. La yajidu gina yugni. Yang namanya miskin itu dia tidak mendapati kekayaan. Wala yuqtanu bihi. Ya. Dia tidak mendapati kecukupan, ya. Kemudian tidak diketahui orang lain. Ya. Orang lain tidak tahu bahwa dia itu miskin, tapi kelihatannya dia itu kaya-kaya aja, kelihatannya cukup-cukup aja, tapi sebenarnya dia tidak mendapati kekayaan, dia itu miskin. Nah, itu. Wala yaqumu fayas'alun nas. Ya. Atau orang yang tidak minta-minta kepada orang. Jadi orang miskin itu bukan orang-orang yang minta-minta. Ya. Bukan orang-orang yang minta-minta. Orang yang kondisinya miskin, orang lain tidak tahu. Itu orang miskin. Dia memang betul-betul miskin, tapi dia tidak pernah minta-minta. Tapi kalau ada orang sedekah, ya nggak apa-apa, batas sedekah alaihi. Supaya tahu. Nah, kemudian dia tidak minta-minta kepada orang lain. Waalaikumsalam. Nah. Yeah. Bapak Ibu rahimakumullah. 125. Sekarang posisi udah di mana? Oh, ya kan saya insya Allah nih sambut di ini depan. Suaranya masuk, Pak. Suaranya masuk, Pak. Saya keluar. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, sabun ya. Ampun, saya tinggal. Halo.
sedikit saya tambah, mungkin ini saya anggap sangat penting karena sholat yang kita kerjakan, sholat itu adalah kunci kebahagiaan. Kalau kita melihat di surat وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. Orang yang beramal soleh itu diberikan oleh Allah surga. Nah, surga itu ternyata kata Allah ada kuncinya. Surga itu ada kuncinya. Ini sudah lain dengan masalah tadi ya. Tadi kan masalah sampai habis ganti bab baru. Nah, nanti ada waktu, memang ada waktu, maka saya tambah sedikit. Nah, surga itu adalah bagi orang yang beramal soleh. Nah, orang yang beramal soleh, surga itu ada kuncinya. Kunci amal soleh itu ya sholat. Karena awwaluma yukasabu as-sholat. Yang awal kali ditanya oleh Allah as-sholat. Nah, as-sholat itu juga kunci ibadah, tiang agama. Tiang agama itu as-sholat. As-sholatu imaduddin. As-sholatu imaduddin. Nah, yang jadi masalah bagaimana kita sholat. Kalau kunci bahagia itu di dunia dan di akhirat, sebagaimana doa kita ya di dunia dan di akhirat itu supaya kita baik, hasanah di dunia dan di akhirat. Maka bisa kita lihat bagaimana seharusnya sholat itu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, ini yang jadi masalah. Apakah sholat kita sudah kita ketahui apa yang kita baca? Allah Subhanahu wa ta'ala jangan mendekati sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Nah, mabuk itu adalah kondisi yang tidak tahu apakah yang dikatakan sama yang dipikirkan, itu nggak tahu. Nah, apakah kita juga, sholat kita juga tidak tahu apa yang kita katakan dan apa yang kita pikirkan. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Padahal kita ini saumpama kita sekarang ini sudah berumur 50 tahun saja. 50 tahun saja. Kemudian sholat kita mulai usia 20 tahun saja. Berarti 30 tahun kita sholat. Dalam setahun itu ada 360 hari. Dan dalam satu hari ada 5 kali sholat. Nah, kalau dalam satu tahun sudah berapa ribu? Sudah 20 ribuan kali kita sembahyang. Tapi kenapa kita masih terasa sholat kita belum ada pengaruhnya terhadap kehidupan baik kehidupan kita? Hasanah kita di dunia wal akhirat itu belum ada. Maka mungkin kita perlu meneliti. Ya, kata Rasulullah di dalam surat An-Nisa 43, hatta ta'lamu ma la taqulun. Sehingga kamu faham betul apa yang kamu katakan. Di dalam sholat itu fahami betul apa yang kamu katakan. Nah, ini saya rasa penting supaya kita belajar. Jadi mulai kecil sampai sekarang, oh iya, saya sudah sholat. Saya sudah niatnya sudah lengkap. Tapi niat kita faham nggak? Sudah kita berkali-kali baca, faham nggak? Maka fahami betul. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Bahkan mungkin duduk di antara dua sujud. Itu difahami betul. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani.
Seakan-akan Allah itu medit betul. Setiap kali kita minta, setiap sholat kita minta, tapi kita hidup biasa-biasa saja. Tidak ada pengaruhnya. Sholat kita juga tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Seakan biasa-biasa saja. Nah, mungkin ya kita mengatakan apa yang kita tidak tahu. Ya, kita mengatakan apa yang kita tidak tahu. Hatta ta'lamu ma taqulun. Maka sholat itu kerjakan sholat itu sampai betul-betul kamu paham betul apa yang kamu katakan. Karena ini kunci bahagia. Kata hadis Nabi, miftahul jannah as-sholah. Kunci surga ya sholat. Maka kalau kita belum bahagia, belum khasanah baik di dunia, ya kita kini kan masih di dunia. Maka fit dunia khasanah dulu. Kok khasanah di dunia itu belum kita capai ya? Kok khasanah fit dunia belum kita dapatkan ya? Ya, maka perhatikan, mungkin karena kuncinya itu adalah sholat, mungkin sholatnya yang harus diperhatikan. Apa yang belum? Dan ini yang sering orang lain tidak tahu. Hatta taqulu hatta ta'lamu ma taqulun. Sehingga kamu sekalian paham betul apa yang kamu katakan. Kita ini kan sholat sudah baca banyak, tapi apa setelah ditanya apa yang kamu baca? Tahu maksudnya? Ya, nggak tahu. Pokoknya saya baca saja. Lah, jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu. Tapi kata Al-Quran, hatta ta'alamu ma taqulun. Kamu harus tahu apa yang kamu ucapkan. Jangan seperti orang mabuk. Sholat jangan seperti orang mabuk. Gak ngerti apa sing di karepno. Nah, itu begitu. Nah, kalau lanjutannya itu masalah wudhu. Wudhu juga begitu. Ya. Wudhu itu juga kunci. Wa miftahus sholat al-wudhu. Hadis lain, wa miftahus sholat at-tahur. Dan kunci sholat, kunci bahagia. Jadi bahagia itu kuncinya adalah sholat. Dan sholat itu adalah kuncinya wudhu. Maka wudhu kita diperhatikan. Mungkin dua hal ini. Kenapa kita belum mendapatkan yang kita inginkan? Padahal kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Tapi kenapa rasanya di dunia ini kok belum kita dapatkan? Maka perhatikan sholatnya dan perhatikan wudhunya. Jangan sampai kita sholat, kita tidak tahu apa yang kita katakan. Kalau kita tidak tahu apa yang kita katakan, berarti sama dengan orang mabuk. Ya, gak ngerti ngomel-ngomel dewe, gak ngerti maksudnya. Lah, kita mencoba untuk memahami sedikit-sedikit. Banyak buku-buku tentang bacaan-bacaan sholat dan artinya. Dipahami sedikit-sedikit. Gak usah menghafalkan banyak-banyak. Yang penting paham. Sehingga kita sholat baca Fatihah itu maksudnya apa? Paham. Dipelajari sambil baca Fatihahnya dulu. Fatihahnya dulu. Kemudian rukuknya dan lain sebagainya. Apa sih doa yang ada di dalam itu? Maksudnya doa itu apa sih? Ya, supaya tahu. Ya. Agar kita tidak sebagaimana yang terjadi yang ada di dalam surat ini. Kita harus lebih baik. Nah, sebagaimana namanya asyifa. Lebih sehat. Nah, sholat kita lebih sehat, harus lebih sehat. Bagaimana yang paling sehat? Ya, yang paling sehat adalah kita faham apa yang kita katakan. Kita faham apa yang kita katakan. Begitu juga wudhunya. Jangan sampai wudhu itu kemudian
anggota wudhu itu belum sampai atau belum terkena air. Ya. Dua masalah ini tidak boleh diremehkan. Dua masalah ini tidak boleh diremehkan. Masalah sholat dan meskipun kalau jenengan lihat para imam, Imam Syafi'i, sholatnya juga tidak banyak, tapi betul-betul dia paham sholatnya, betul-betul paham. Ya. Orang yang dijamin masuk surga, dia tidak sholatnya nggak banyak, diteliti sama setelah Rasulullah mengatakan ada orang yang ahli surga, tapi sholatnya nggak banyak, tapi pahami. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak pernah membaca hadis yang Rasulullah semalam itu sholat sampai 50 kali, tidak pernah. Tidak pernah membaca begitu. Tapi Rasulullah sholat itu lama, ya, memahami betul isinya, maksudnya sholat itu paham betul. Nah, coba mulai sekarang, ya kita sudah banyak mengaji, kita sudah banyak mendengarkan, sering mendengarkan, cobalah mulai kita praktekkan supaya ya ono sampai ya ini ada perkembangan kita. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, itu tambahan saja. Mudah-mudahan tambahan ini bisa kita praktekkan setiap hari. Monggo, saya kembalikan kepada Pak Albi. Oke, baik, matur nuwun Pak Ustaz.